Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurhasana. Pada tutorial online ini, saya sebagai tutor untuk mata kuliah metode penelitian. Mata kuliah metode penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai penyusunan proposal penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai dengan teknik pengolahan atau analisis data. Mata kuliah metode penelitian atau EACC 4302 merupakan mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar perancangan penelitian akuntansi dari etika dan kaidah ilmiah, pemilihan pendekatan desain, perumusan masalah atau tujuan atau research question, hipotesis, sintesis pustaka dan kerangka konseptual, operasionalisasi variabel atau konstruk, desain sampling, pengembangan instrumen serta rencana etik, hingga rencana analisis data dan penulisan proposal sesuai dengan gaya selingkung. Pembelajaran penggabungan 10 sesi asinkronus untuk penguasaan konsep, 4 sesi sinkronus dan 4 tugas terstruktur dengan keluaran akhir proposal penelitian yang layak untuk dieksekusi. Untuk mendukung capaian kemampuan penyusunan proposal penelitian, materi yang ada dalam panduan ini mencakup juga panduan atau pembahasan mengenai ragam penelitian dan penerapannya, sistematika proposal penelitian, analisis data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, aplikasi pengolah data, gaya penulisan atau gaya selingkung proposal penelitian, dan penyelenggaraan bimbingan. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah metode penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun proposal penelitian atau proyek akuntansi secara sistematis. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah gambaran umum aktivitas belajar dari belajar mandiri dan tugas. Nanti mahasiswa akan mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, mempelajari buku materi pokok atau BMP, metode penelitian sosial, mempelajari panduan metode penelitian yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan proposal penelitian, mempelajari materi inisiasi dan materi pengayaan, serta mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Tugas yang harus dikerjakan secara mandiri ada 4 tugas. Tugas yang pertama mulai dari menyusun topik, rumusan masalah, tujuan, serta membuat judul proposal penelitian. Kemudian mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan. Minimal ada 10 referensi dan 5 artikel serta buku pendukung penulisan proposal penelitian, serta membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Kemudian tugas yang kedua adalah memperbaiki tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, kemudian menyusun tinjauan pustaka dan kerangka konsep, serta mengembangkan atau menulis proposal penelitian berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Tugas yang ketiga adalah memperbaiki tugas 2 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, kemudian menyusun definisi operasional atau skema kode awal, serta mengunggah draft proposal penelitian yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Dan tugas yang terakhir adalah tugas keempat, adalah memperbaiki proposal penelitian yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari tutor, menambahkan teknik analisa data di bagian metode, serta mengunggah proposal penelitian yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau scoring akhir dari pembimbing. Rekan-rekan mahasiswa perlu untuk berperan aktif dalam tutorial atau bimbingan, ya. Melalui bimbingan dilakukan atau dilaksanakan selama 14 aktivitas belajar. Tutorial online atau tuton dilaksanakan asinkronus sebanyak 10 sesi, dan tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit per sesi.
Kemudian penilaian akhir dan tugas mata kuliah metode penelitian akan diberikan oleh pembimbing dalam sistem LMS di dalam e-learning atau peraturan dengan menggunakan format penelitian proposal penelitian. Kemudian nilai akhir mata kuliah akan diperoleh dari tugas 1 dengan bobot 20%, tugas 2 20%, tugas 3 20%, dan tugas 4 40%. Nilai akhir mata kuliah akan ditentukan dengan kategori grade minimal C dengan tingkat kesamaan atau similaritas hasil cek plagiasi maksimal 30%. Oke, kemudian penilaian mata kuliah untuk metode penelitian ini diperoleh dari 4 tugas sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Tugas 1, 2, 3 memperoleh masing-masing 20% dan tugas 4 sebesar 40%. Oke, untuk tingkat kelulusan ini minimal adalah C dan tingkat plagiasinya adalah 30%. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.